Oke, ya, communication. Saya akan mulai dengan basic communication sebelum kita menuju ke komunikasi digital. Bapak dan Ibu, saya lihat sebagian ada yang sudah kenal dengan saya dan pastinya juga ada yang ikut kelas di kelas yang kemarin. Maka kita lihat, komunikasi itu terdiri dari verbal non-verbal. Dari teorinya adalah Mehrabian teori tentang komunikasi. Dikatakan oleh Mehrabian bahwa 55% itu adalah body language kita. Cara kita memandang, bagaimana mulut kita tersenyum, bagaimana tatapan mata kita, dan bagaimana penampilan kita. Itu mempengaruhi 55%. Dan 38% yang kedua adalah intonasi. A, I, U, E, O-nya jelas. Bapak dan Ibu bisa ikuti saya di mejanya masing-masing tanpa harus di-unmute, tetap di-mute. Jadi kita coba ya, 2 kali. A, I, U, E, O. Yuk kita coba bersama-sama. A, I, U, E, O. Kita ulangi. A, I, U, E, O. Itu adalah olahraga muka agar kita senantiasa muka kita menjadi awet muda. Sehingga kalau bisa Bapak dan Ibu di tone of voice ini sehari 10 kali lakukan senam muka. A, I, U, E, O itu dengan lafal jelas. Kenapa? Selain muka kita menjadi awet muda dan kita menjadi menjadi sehat, kita juga memulai dengan bicara yang lafalnya jelas. Bapak Ibu bisa pelajari itu di YouTube Antonia Dwi Woro, YouTube saya yang keempat ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik. Pernah nggak kita melihat orang nggak ngapa-ngapain tapi kita sebel sama mereka? Banget ya, pernah kejadian. Saya juga ngalamin. Kok bisa ya saya jadi hari ini bad mood gara-gara ngelihat seseorang yang dia tidak berdosa dan tidak kenal, tidak melakukan aktivitas apa-apa, tapi saya bisa sebel loh. Nah, itu apa? Itu adalah daripada body language yang tadi teori komunikasi, yaitu 55 dan 38%. Begitu besar pengaruhnya. Yang lebih dalam adalah karena masuknya digital membuat komunikasi antar generasi gapnya menjadi sangat jauh. Di saat sebelum-sebelumnya ada gap, tapi gap itu masih bisa di manageable karena tidak ada perbedaan selain usia dan saling respect to other. Tetapi dengan adanya teknologi, dunia menjadi flat. Kebayang nggak Bapak Ibu yang di marketing, ya Anda sebagai orang operation, saya pernah di bank, jadi saya sebagai banker seperti Bapak Ibu. Bagaimana konflik antara operation sama marketing, di mana satu sisi kejar target dengan dokumen yang nggak pas, dan operasional ingin semuanya adalah comply sesuai ketentuan. Dua-dua ini adalah memiliki target yang berbeda, tetapi tujuannya adalah demi kepentingan kebaikan bank. Di sini udah terjadi konflik karena apa? Hati juga bermain. Jadi komunikasi tidak hanya verbal non-verbal, tapi juga mindset dan hati kita. Ya, hati kita dan pikiran kita pengaruhnya jauh lebih besar daripada body language dan intonasi kita. Kebayang ya, kalau setiap hari saya dengan operation, sebentar lagi dengan legal, sebentar lagi dengan collection, sebentar lagi dengan marketing, belum lagi dengan frontliner. Di situ terjadi konflik kepentingan sehingga mengakibatkan hati mulai panas. Yang terutama adalah hati mulai hangat, mulai panas. Apa efeknya? Efeknya adalah sinyal yang disampaikan kepada lawan bicara adalah ini body language kita, bukan kata-katanya. Artinya basic communication yang dipelajari oleh kita bahwa harus A, I, U, E, O, bahwa harus ekspresi kita bagus, udah nggak keinget. Karena apa? Mindset dan hati.
Soekarno sama Manggis. Saya Dia. Saya Eni. Saya Juli. Saya Kardi. Kami sedang mengikuti pelatihan Effective Communication in Digital Era yang dilakukan oleh Consulting Karindo bersama Perbarindo untuk meningkatkan bagaimana skill komunikasi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih dikasih kesempatan ikut webinar di PP Perbarindo Pusat dan Consulting Karindo Ibu Antonia Dwi Woro. Luar biasa sekali mengenai komunikasi, bagaimana saya generasi X supaya berubah menjadi generasi milenial. Luar biasa. Thank you very much. Halo, saya Nina dari Bank Sampah Pleret. Senang bisa bergabung dalam training online bersama DPP Perbarindo dan Bu Oi. Terima kasih Bu Oi. Ini pertama kalinya saya mengikuti training online bersama Ibu Antonia Dwi Woro. Terima kasih Ibu. Saya senang sekali saya bisa ikut training online ini. Semoga ilmu yang didapat bisa saya kembangkan dan saya bagikan kepada teman-teman saya nantinya.